Udah cukup nih. Coba deh Syifa, aku lihat hasilnya. Boleh lihat. Mana? San, menurut kamu gimana? Bagus gak? Kalau aku sih tergantung Neng Syifa. Kalau Neng Syifa bilang bagus, ya pasti bagus. Gimana Neng Syifa? Bagus gak? Menurut aku sih kurang banget. Waduh, kalau kurang kenapa nggak bilang dari tadi sih Neng Syifa? Ya Aduh. Syifa, kalau misalnya hasilnya bagus kan, kamu juga pasti akan senang. Ini kan hasil karya kamu. Berarti foto lagi dong. Ya iyalah Neng Syifa, berarti kamu harus foto lagi. Sekalian kamu ngeliat kebahagiaan aku sama Neng Marwa lagi. Dan kamu pasti sedih kan? Yaudah yuk, foto lagi. Iya, nggak sabaran banget. Gimana? Yuk. Hasan udah mulai cuek sekarang. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, not bad. Hah? Gimana sih Neng Syifa? Yaudah yuk pulang yuk. Wow. Ajib. Bang Maruk, apa yang barusan TB bilang tuh bener bang. Saya, Anda, dan kita semua dilarang berbuat semena-mena terhadap anak yatim. Karena anak yatim itu dimuliakan Allah. Anak yatim dimuliakan Rasulullah. Anak yatim dimuliakan para malaikat. Sehingga apabila anak yatim berdoa, doa mereka bisa menggetarkan langit arash, dan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua memuliakan anak yatim dan Bang Maruk menghinakan mereka, menghardik mereka, berbuat semena-mena terhadap mereka, itu artinya Bang Maruk sudah bertindak berlebihan. Bang Maruk, bukankah Al-Ma'un surat yang mengingatkan kita bagaimana sikap seharusnya kita terhadap anak yatim? Bang Maruk, saya yakin nih, kalau nggak salah memang ini bukan kali pertama saya ngomongin masalah ini bang. Untuk kesekian kalinya. Tapi sudahlah. Semoga Allah memberikan cahaya hidayah buat abang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ketika abang tidak bisa memuliakan anak yatim, ketika itu abang dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama. Ingat bang, keislaman seseorang tidak dinilai dari hanya kata-katanya saja. Keislaman seseorang tidak hanya dari sebuah pengakuan saja, tapi harus ada realita, harus ada realisasi dalam kesehariannya. Al-iqrar bil lisan, sebuah pernyataan di lisan. Wa tasdiq bil qalbi, sebuah keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Tapi yang paling penting, yang poin ketiga Bang Maruk, wal a'mal bil jawarih, wal a'mal bil arkan. Mengamalkan semua teori-teori Islam, semua kedisiplinan-kedisiplinan, aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri enggan mengakui umat apabila dia tidak bisa sayang terhadap anak kecil. Apalagi kalau si anak kecil itu adalah seorang anak yatim. Ajib, ini sebuah kedisiplinan yang nyata. Hah? Kenapa bang? Ente udah ceramahnya. Ane udah tahu semuanya. Ajib, abang udah paham, tapi abang kagak ngejalanin. Ini yang parah ini. Kejahiliahan memang tampak di muka, bukan hanya di cerita silam saja. Kekinian pun begitu jelas kejahiliahan itu. Tapi sudahlah, abang mau dengar atau tidak, yang penting saya sempurnakan tugas saya. Saya ajak abang, saya tegaskan, saya jelaskan. Masalah abang dengar atau tidak, urusan abang. Tuh, bener kan kata TB Bang Maruk, bandel sih jadi orang. Diam ente. TB, jangan ente ajak main si Bahar ya. Ane mau suruh dia jualan keliling kampung. Usman yang gondrong. Ente ceramahnya udah. Kalau udah, biasa. Ane mau masuk ke dalam, buang air besar. Terserah abang, terserah abang. Abang mau masuk rumah, mau masuk lubang ular, mau masuk neraka ke urusan abang. Udah lah. Memang susah kalau ngomong sama orang yang otaknya jahiliyah. Wa'arid anil jahilin. Bang Usman sendiri memang disuruh Allah untuk menghindari orang-orang jahiliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapaknya monyet sih. Songong ente pade. Bang Maruk, Bahar, disuruh jualan apaan bang? Pengen tahu aja urusan orang ente.
Bahar, ente masuk ke dalam ya. Ente ambil yang ada di baskom tuh goreng-gorengan. Ente keliling kampung. Kalau belum habis, jangan sampai pulang. Ente mau ngapain? Hah? Kenapa sih bang? Ente di sini aja. Abang tega banget sih, Bang. Itu Bahar anak kecil masa disuruh jualan? Lagian kan, Stop! Ente diam aja deh ya. Tugas ente ngegoreng. Hah? Suruh si Bahar keliling kampung. Itu didikan militer. nah ada militer jualan gorengan. Terserah-serah nih. Ani panglimanya. Panglima pasukan berani ngumpet. Dia masuk. Udah sampai deh. Udah kelar semua urusan hari ini. Marwah, aku pamit dulu ya. Iya, San. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu nggak pamit sama aku lagi sih? Ngapain pamit sama kamu? Kamu siapa? Kan dalam hati aku cuma ada Neng Marwah. Tapi, San, kamu nggak boleh kayak gitu. Syifa kan cuma pengen dianggap ada. Jadi kamu juga harus pamit dong sama dia. Dan lagi ya, sebentar lagi kalian berdua akan menjadi saudara. Oh, oke deh. Siva, aku pamit ya. Tapi jangan lupa, nanti malam jendela dibukain. Maksudnya nanti malam buka jendela apaan tuh, San? Neng Marwah, asal kamu tahu. Neng Siva itu kalau semakin malam semakin cantik, layaknya bidadari. Wah. Mulai berani ya ngegodain saudara aku. Kalau Syifa bidadari, aku apa dong? Kamu itu ratunya bidadari. Jadi masih cantikan kamu. Ya kan Siva? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syifa, kalau Hasan ngegodain kamu, jangan diambil hati ya. Hasan tuh emang kayak gitu orangnya. Aku masuk duluan ya. Lagi mikirin aku ya? Hasan, kok kamu di sini? Panggilan cinta Siva. Jujur aku udah gak kuat Siva. Aku pengen bilang sama Marwah kalau aku cintanya sama kamu. Kalau kamu bilang, jangan harap aku mau sama kamu. Hah? Assalamualaikum. Siva, waalaikumsalam.